guru SMP, GTT dibayar hanya 5.000. Kemudian 3 bulan sekali dari DPP dana penunjang pendidikan waktu itu. Kemudian saya tekuni saja, kemudian saya menjadi pegawai negeri karena saya S1 sarjana, kemudian diangkat pegawai negeri golongannya 3A. 3A sudah gajinya agak lumayan itu ya. Membaik Pak ya. Dari guru, kemudian saya diangkat kepala sekolah, ada tunjangan kepala sekolah. Jadi selain gaji ada tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian saya dianggap menjadi kepala bidang pembinaan generasi muda itu sudah eselon 3, jadi sudah naik lagi. Terus saya di guru, makanya kalau menganggap guru misalkan gajinya kecil, ya memang kalau gaji itu kan kecil besar itu ukurannya kan nggak ada. Ya, ukurannya di gaji, mohon maaf, hanya misalkan 3 juta, tapi kalau menggunakannya secara efisien efektif ya cukup nggak cukup kan tergantung kembali pada dirinya sendiri. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vaner. Sekarang Vaner ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Rasio. Selamat datang Pak. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ya, Mas Vaner. Pak Rasio, amin. Buat panjenengan juga Pak. Ya. Karena Pak Rasio Komisi E DPRD Jawa Timur dan salah satu suhunya pendidikan Jawa Timur. Kita ngobrolnya soal pendidikan aja Pak. Kebetulan kan sekarang 25 November baru kemarin kan Pak ya. Iya betul. Baru beberapa hari yang lalu, Hari Guru Pak. Iya. Sambatan teman-teman saya yang guru saya sampaikan ke panjenengan Pak. Iya. Kecil Pak gajinya Pak katanya. Apalagi untuk guru swasta Pak. Nah ini kan karena mumpung momentumnya Hari Guru baru kemarin, banyak yang masih belum merasa sejahtera. Panjenengan kalau dari kacamatanya pripun Pak? Ya, jadi begini ya, tema dari Hari Guru Nasional pada tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Guru yang hebat itu salah satunya masalah tadi Mas Vanhar, dipenuhi kesejahteraannya. Guru itu ada 2 alternatif. Pertama adalah guru pegawai negeri dan guru honorer ya, yang tidak nasibnya kurang begitu bagus ya guru honorer. Guru paruh waktu ada sekarang guru P3K gitu. Kalau guru negeri, guru P3K sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya gajinya sudah terstandarisasi. Kalau dia itu golongannya misalkan golongan 3A, 3B, 3C, karena rata-rata guru minimal ada S1. S1 itu kalau diangkat ya 3A. 3A itu kira-kira kalau menerima gaji dengan tunjangan lainnya ya hampir mendekati 5 juta. Artinya sudah layak lah, sesuai dengan UMK kita. Yang jadi masalah itu adalah guru yang belum pegawai negeri, biasanya sekolah itu mengangkat guru honorer. Kenapa diangkat? Karena jumlah gurunya kurang. Makanya ini harus diperhatikan betul jumlah kurangan guru ini. Kalau yang mengangkat lembaga, makanya sekarang ada ketentuan kalau itu nggak boleh lembaga itu mengangkat gitu karena itu dampaknya juga kurang bagus. Biasanya kalau diangkat oleh lembaga, oleh yayasan tuh gajinya memang kecil. Kadang-kadang hanya berapa juta gitu ya, apalagi sekolah swasta. Makanya pemerintah sekarang itu sudah memberikan kebijakan khusus pada guru, kemudian ada tunjangan profesi, kemudian ada tunjangan prestasi dan lain sebagainya. Yang ini harus dimanfaatkan oleh guru, sehingga guru sebenarnya sekarang gajinya tinggi-tinggi. Yang tunjangan fungsional guru itu tinggi Pak. Besar Pak ya? Besar sekali. Jadi tunjangan fungsional guru itu kalau penerimanya kalau diinclude dengan gajinya bisa lebih dari 10 juta. Wow, tapi kan itu ada pegawai negeri. Iya, yang PNS Pak. Kemudian bayarnya itu memang dirapel gitu mungkin karena terlalu banyaknya jumlah guru pemerintah dan itu langsung diterima oleh guru yang bersangkutan. Tapi kalau nggak salah Pak ya, untuk sertifikasi itu kan guru swasta juga dapat toh Pak? Iya dapat, sertifikasi itu dapat. Tapi jadi pengalaman saya sebagai yang memiliki sekolah swasta, guru saya yang sertifikasi jumlahnya sudah hampir 15 guru. Dari total? Ya dari total jumlah guru dengan karyawan 100, gurunya kurang lebih 50 guru, ya karyawannya kurang lebih 50-an gitu ya. Karyawannya termasuk tata usaha, kemudian yang petugas keamanan dan lain sebagainya.
Kemudian gajinya seorang guru yang menerima tunjangan profesi itu sudah hampir dengan gaji ya hampir 10 juta. Wow. Yeah. Jadi sebenarnya kalau sudah sertifikasi itu guru bisa sejahtera, Pak ya? Betul. Oke. Berarti PR-nya adalah mensertifikasikan yang belum, Pak ya? Betul. Apa memang tantangannya, Pak Rasio? Ya, sertifikasi itu ada syarat-syarat tertentu. Dia harus ijazahnya misalkan S1. Kemudian kalau SD dia harus guru sekolah dasar. Nggak boleh misalkan dia titelnya S2 bukan guru sekolah dasar, nggak bisa mengajar di sekolah dasar. Oh, linear, Pak ya? Iya. Jadi itu harus dipenuhi. Dan menurut saya kesejahteraan guru sekarang itu lebih baik ketika saya dulu menjadi guru. Saya guru itu, mohon maaf Mas Vanhar, hanya digaji 5.000. 5.000 bukan 5 juta, 5.000. Astaga. Iya betul itu. GTT dulu, kemudian pada saat menjadi pegawai negeri ya sudah menjadi pegawai negeri. Bahkan sekarang tuh saya dengar ada guru yang dibayar sekolah swasta misalkan 300.000, 500.000 dan lain sebagainya. Utamanya sekolah-sekolah yang di daerah terpencil dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi komitmen dari pemerintah daerah. Makanya tadi saya katakan misalkan tanggung jawabnya SD SMP itu adalah bupati. Ya. Bagaimana mensejahterakan guru? Salah satunya yang meningkatkan honorarium dan tunjangan yang diterima oleh guru. Insya Allah lah kalau membantu guru itu akan mulia. Itu dia. Jadi memang ini harus bolanya ada di pemerintah, Pak ya, untuk mengangkat yang belum sertifikasi ini, Pak. Iya, betul. Di sisi lain tapi sambatannya guru-guru sekarang, Pak ya. Kebetulan kan circle saya banyak yang guru, Pak ya. Sambatannya itu sekarang itu ngisi administrasi toh aja. Itu berkutat di situ. Akhirnya bingung, Pak. Ini kan tantangan baru. Ternyata zamannya berkembang, muncul tantangan-tantangan baru. Report kalau dari Pak Rasio. Ya, itu sebenarnya salah satu dampak dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada tugas-tugas yang harus disampaikan kepada guru. Makanya ketika saya dulu menjadi kepala dinas pendidikan provinsi itu nggak usah lah buat persiapan mengajar. Jadi persiapan mengajar itu hanya topik-topiknya. Misalkan hari ini mengajar persamaan kuadrat, temanya misalkan persamaan. Katakan E kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau anak bisa menghitung luas lingkaran. Diketahui misalkan jari-jarinya 7, luas lingkarannya dan lain sebagainya. Artinya secara substansi tidak detail. Kalau sekarang itu agak detail, itu yang dikeluhkan oleh guru. Kalau persiapan mengajarnya sudah disiapkan dengan baik, cara mengajarnya menggunakan metode yang baik, saya kira itu sudah. Yang penting anak paham ketika guru menjelaskan, karena kunci utama pembelajaran itu ada pada guru. Itu yang harus dipenuhi. Makanya sekarang sendiri teknik yang digunakan sudah IT semua. Artinya mohon maaf ya, kalau ada tugas-tugas bisa diselesaikan di luar tugas pokok, misalkan di rumah sambil ngetik di komputer atau di HP, itu sudah nggak begitu sulit sebenarnya. Dan yang penting kalau tugas utamanya sudah dilakukan oleh guru, sekarang kembali kepada pemerintah. Pemerintah itu harus memberikan perhatian secara khusus pada kesejahteraan guru. Kalau dia pegawai negeri sudah, guru swasta kalau yang sudah sertifikasi sudah ada tambahan khusus. Yang belum itu tentu sekolah swasta itu yang belum sertifikasi, kemudian ada perhatian dari pemerintah daerah. Paling tidak kalau swasta yayasan yang memberikan perhatian, misalkan per datang ditambah HR, misalkan ada 25.000 per datang. Kalau 1 minggu datangnya 30 kan sudah lumayan. 30 kali 25.000 kan 750.000. Jadi memang PR-nya pertama kesejahteraan dulu, Pak ya. Harus diangkat karena mengerjakan sesuatu di luar tugas pokok itu bisa sambat, Pak, kalau kesejahteraannya belum selesai gitu kan. Betul. Tapi menarik tadi Pak Rasio bilang kan teknologinya sudah canggih. Berarti kan bisa mengerjakannya di luar jam kerja gitu kan. Soal teknologi ini Pak Vanhar punya pertanyaan buat panjenengan Pak. Tapi jangan kemana-mana ya Pak, nanti dulu tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut Power masih sama Vanhar dan Pak Rasio. Tadi Pak Rasio sempat singgung teknologi sudah maju. Saya keinget zaman COVID Pak. Kebetulan orang tua saya guru. Ngajari Pak akhirnya sih. Tapi ternyata kok dari cerita orang tua saya yang nggak mau belajar dan sampai sekarang itu masih gagap teknologi, yang nggak sedikit loh Pak. Nah ini kan berarti kan ada PR besar pemerintah untuk memotivasi guru-guru. Ayo dong, ini kan teknologinya sudah berkembang. Nah itu pripun tuh Pak?
Sekarang ada kebijakan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, setiap lembaga itu diberikan model alat untuk pembelajaran itu yang namanya AI. Ya. Artinya alatnya sudah dikirim sekolah, kemudian sekolah sudah harus menggunakan itu. Makanya kepada guru yang gaptek tentu harus belajar memahami era sekarang itu era digital semua. Pembelajaran bisa dilakukan dengan Zoom dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa Zoom kan juga repot. Itu dia, Pak. Sekarang mesti ketinggalan informasi. Saya aja kalau rapat, kalau sedang jarak jauh, misalkan teman-teman anggota dewan pergi ke luar kota, rapatnya aja dengan Zoom. Artinya bahwa media komunikasi itu sudah demikian canggih, sehingga ya kita mau tidak mau harus belajar. Tapi saya yakin guru sekarang itu sudah sangat pandai. Sekarang misalkan metode AI itu misalkan saya pernah mencoba alatnya, kita pasang alat gitu ya, kemudian di situ melihat ada misalkan pelajaran ngelas. Jadi ngelas itu tidak melihat tapi melihat dari alatnya itu di situ sudah ada misalkan pekerjaan ngelas yang betul, bisa diraba-raba gitu ya. Itu sudah sangat canggih sekarang dan alat-alat sekarang itu sudah dikirim di masing-masing sekolah. Di sekolah saya itu kemarin SMP sudah dapat kiriman AI, kemudian SD-nya juga sudah. Tapi saya tekankan pada teman-teman harus dipelajari dengan baik. Bagaimana menggunakan alat itu, jangan sampai alatnya ada tapi menggunakannya nggak bisa. Yang bisa makainya nggak ada, itu kan problem lagi toh, Pak. Dan sekarang anak-anak sudah canggih, anak-anak kecil sudah pinter semua. Makanya kalau di Anur, sekolah saya itu, anak bawa HP boleh, tidak dilarang. Karena apa? HP itu sebagai komunikasi, misalkan pembelajaran bisa melalui HP. Misalkan anak-anak diberikan tugas, misalkan matematika, jari-jari lingkaran 7 luasnya, kalau di HP langsung jari-jari lingkaran 7 luasnya titik-titik langsung. Tetapi kalau di HP itu kan langsung hasilnya. Lah guru itu memberikan penjelasan yang dimaksud luas itu loh anak-anak. Gitu. Jadi dia HP-nya jalan, tapi pemahaman tentang pengertian luas itu dia juga paham. Misalkan lagi persamaan kuadrat, kuadrat sama dengan 4, X-nya berapa? Nah, itu harusnya. Kalau di HP langsung X-nya plus minus 2. Tapi plus minus 2 itu sebenarnya X kuadrat, kalau 4-nya digeser kiri min 4 sama dengan 0, X kuadrat min 4 itu diuraikan X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. X min 2, 0, X-nya min 2. Pemahaman secara langsung oleh Google, oleh HP, tetapi pemahaman pengertiannya dia dijelaskan oleh guru. Falsafahnya Pak ya, akarnya Pak ya. Jadi harus mengerti, karena kalau nggak mengerti nanti soalnya dalam bentuk lain ngerjakannya sulit bagi kasihan muridnya juga, kasihan muridnya juga. Karena jatuhnya jadi belajar instan gitu kan. Iya, betul. PR besarnya berarti guru-guru ini untuk adaptif dengan teknologi nggak boleh jadi beban, tapi kewajiban Pak ya. Iya, harus sekarang harus. Betul, jangan saya mikir aduh tambah mana tugasku. Loh bukan. Itu part of dari gimana caranya supaya murid-murid ini juga bisa lebih pintar lagi. Jangan sampai gurunya kalah sama muridnya kan Pak ya. Peran kepala sekolah sama pengawas, kebetulan panjenengan pernah nih kan jadi dua-dua. Jadi di lembaga itu ada kepala sekolah, jadi ada murid, ada wali kelas, kemudian ada guru bimbingan konseling, ada kepala sekolah. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalkan masalah kesulitan pembelajaran itu tanggung jawab wali kelas dan guru mata pelajaran. Karena di SD sekarang guru matematika dan lain sebagainya. Kalau di SMP sudah sendiri, kalau SD masih menjadi satu kesatuan. Berarti kalau di SD, guru itu harus menguasai misalkan materi matematika, ilmu pengetahuan sosial, misalkan biologi. Kalau di SMP sudah mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Artinya secara spesifik guru harus paham betul tugas yang diberikan untuk mengajar mata pelajaran itu dan metode mengajarnya. Nah, guru itu ada kelompoknya, namanya kelompok guru. Kelompok guru itu tujuannya adalah menyiapkan mata pelajaran yang akan diajar pada minggu ini, minggu yang akan datang. Misalkan membahas tadi topik, misalkan persamaan kuadrat atau lingkaran, dibahas di situ.
bagaimana metodenya. Artinya dipersiapkan dengan bagus. Jadi ditulis pointersnya saja, kemudian nanti implementasinya pada saat dia menghadapi siswa di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tugasnya kepala sekolah. Kepala sekolah ini biasanya administrasi, juga mengkoordinir guru agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada kelompok kerja kepala sekolah juga ada perkumpulannya K3S itu ya. Dan nanti rapat misalkan sebulan sekali atau seminggu 2 minggu sekali harus ada pertemuan karena membahas pengalaman-pengalaman yang konkret yang dialami oleh sekolah masing-masing dibahas di dalam pertemuan kepala. Kemudian ada lagi pengawas. Pengawas itu yang ngawasi guru, mengawasi kepala sekolah pada saat kegiatan ya, terkait administrasi sekolah, terkait metode pembelajaran dan sebagainya. Jadi kalau keempat komponen itu guyup, rukun, kompak, saya kira nggak ada masalah itu sebenarnya. Nanti tingkat kepala sekolah yang diselesaikan tentu masalah administrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Kalau pengawas sudah makro, di atasnya itu ada beberapa sekolah dihimpun jadi satu. Kalau ada masalah disampaikan pada pengawas sekolah. Oke, jadi ini memang harus berjalan seiring, Pak ya? Iya, betul. Harus juga adaptif sama teknologi, Pak. Ya, karena kalau enggak kan jadinya runyam. Guru-guru juga perlu pelatihan berarti kalau kayak gini, Pak. Cuman pelatih saya itu bingung ya, kalau pelatihan ideal buat guru-guru ini pripun? Setiap hari sudah ngajar loh, Pak. Tapi pelatihan kalau cuman online kok kayaknya nggak gigit. Nah ini gimana konsepnya nih Pak Lasio? Itu kan ngajarnya sudah ada ketentuan jam. Misalkan di SD 24 jam pelajaran per minggu. Pada 1 minggu itu kalau rata-rata sehari misalkan 6 kali 4 saja 4 hari kan, berarti ada hari kosong. Nah, hari kosong itulah digunakan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuannya, ya kan, masalah mengajar. Sehingga nanti misalkan matematika hari Kamis pertemuan, berarti hari Kamis guru matematika kosong. Kalau di SMP, SMA itu 32 jam pelajaran, 32 jam itu dibagi 1 minggu itu kan 6 hari. Ya, betul, hanya berapa? Enggak 5 sampai 6. Katakan 5 kan masih ada waktu yang sehari untuk kegiatan pertemuan itu. Makanya nanti harus dioptimalkan misalkan MGMP-nya, musyawarah guru mata pelajaran matematika yang SMA, SMK. Kemudian misalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial guru-guru itu. Karena guru-guru yang basicnya sama itu biasanya punya pengalaman beda dengan yang lain. Biar bisa komunikasi, diskusi Pak ya. Diskusi di situ. Guru EPS, guru matematika, terus pengawasnya datang membina, syukur kalau kepala sekolah. Tapi biasanya kepala sekolah itu yang ngurusi ya administrasi. Betul. Sehingga sebenarnya kalau antara, mohon maaf ya, kepala sekolahnya, wali kelasnya, gurunya, bahkan nanti kalau perlu melibatkan wali murid di situ kompak, saya kira ya bagus. Wah ini berarti butuh model yang pas Pak ya? Iya. Supaya guru ini sejahtera, adaptif juga kan Pak? Betul. Saya penasaran nih, ada nggak Pak model kebijakan di Jawa Timur aja? Mungkin di zaman panjenengan jadi kepala dinas atau mungkin sekarang panjenengan lihat yang bisa jadi inspirasi buat semuanya di Indonesia. Tapi nanti dulu Pak Lasio, jangan kemana-mana ya Pak, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak, tadi Fadar terakhir tanya, ada nggak sih kebijakan yang bisa support dua sisi Pak ya? Inovasi gurunya terjaga, kesejahteraannya bisa naik. Mungkin dari zaman panjenengan jadi kepala dinas atau yang baru-baru ini, monggo Pak Lasio. Ya, mestinya memang harus begitu. Kalau guru hanya dikasih tugas melulu, kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya saya kira sulit sekali. Kesejahteraan itu sebenarnya bisa diupayakan dari dana bantuan operasional sekolah, dana BOS. Ada lagi Bobda, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menggelontorkan uang pada sekolah-sekolah swasta dan sebagainya. Itu sebagian disisihkan untuk menambah kesejahteraan itu. Asalkan transparan, kemudian diketahui oleh semua ketentuannya seperti ini, saya kira tidak ada masalah. Beda dengan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta itu kan kemandiriannya diperhatikan di situ, tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Tetapi sekolah swasta pun kan juga menerima BOS, menerima Bobda, dan sebagian dana itu untuk meningkatkan kesejahteraan.
Misalkan guru-guru yang tertib, aktif, misalkan kehadiran jam mengajarnya dan lain sebagainya. Kalau tidak hadir, misalkan nggak diberikan tambahan kesejahteraan. Sehingga ngitungnya tuh jam katakan 32 jam satu minggu, misalkan dia hadir, misalkan 25 kali berapa rupiah itu ditambahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu diambilkan dari dana BOS dan BOKDA. Atau bisa BOS, bisa juga kedua-duanya. Bisa dua-duanya? Ya, bisa kedua-duanya. Karena itu untuk kesejahteraan guru. Kemudian yang pegawai negeri, pemerintah sudah memberikan perhatian secara sungguh-sungguh, jadi nggak terlalu sulit. Ada tambahan, misalkan sertifikasi itu tidak hanya untuk negeri, tapi juga untuk swasta. Sehingga ini karena kesempatan sebenarnya meningkatkan prestasi belajarnya itu sudah dijamin oleh pemerintah dan dihargai oleh pemerintah. Memang kalau gaji guru minta misalkan lebih dari 10 juta ya nggak mungkin, tetapi lebih dari 5 juta itu aja bagi saya sudah sangat luar biasa. Sudah cukup Pak ya? Sudah cukup saya kira. Ya memang kalau cukup nggak cukup ya mesti nggak cukup Pak ya, namanya lagi gitu ya. Iya. Tapi standarisasi itu kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah ada gaji pokok, ada tunjangan profesi, ada tambahan tugas, kan saya kira sudah banyak. Makanya nanti tentang kesejahteraan itu ada pedoman, harus mengacu pada pedoman dan peraturan yang ada dikeluarkan pemerintah. Semua itu ada ketentuan. Kalau melanggar juga nggak boleh kena sanksi. Di sekolah itu kan ada pengawas sekolah, nanti yang mengawasi kegiatan itu. Jadi sebenarnya menurut saya memang ada sebagian kecil guru-guru yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Misalkan di sekolah swasta, kadang-kadang guru negeri yang bertugas, guru honorer yang bertugas di negeri itu juga gajinya kecil. Karena kan gajinya diambilkan dari dana-dana itu kan juga nggak banyak juga. Dicarikan gitu. Memungut iuran dari wali murid itu juga riskan sekarang. Kadang-kadang mohon maaf ada LSM itu ini uangnya di mana. Makanya sebenarnya ada perda dari Jawa Timur yang memberikan kepada wali murid tidak dengan paksaan bisa mengumpulkan dana itu untuk misalkan perbaikan sekolah. Jadi standar misalkan sarana prasarana ada misalkan labnya kurang lengkap bisa diambilkan itu. Standar misalkan sarana prasarana pembelajaran, misalkan perpustakaan, kurang buku itu bisa itu, asalkan dilakukan secara transparan, tidak dipaksa, secara sukarela. Kemudian setiap tahun komite sekolah itu memberikan pertanggungjawaban kepada wali murid. Dan saya mohon kalau sudah ya dilaporkan kepada misalkan BPK atau inspektorat. Jadi inspektorat turun nanti melihat, dana itu digunakan betul. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu biasanya lembaga-lembaga sosial masyarakat kemudian datang di situ, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya dikatakan bahwa sekolah itu misalkan komitenya misalkan menggunakan dana yang tidak transparan. Kalau misalkan tariannya itu dilakukan secara terbuka, kemudian dirapatkan di situ, kemudian wali murid setuju, tidak ada unsur paksaan, ya sama kan sumbangan sukarela. Kalau kita bantu masjid itu sama dengan itu. Kemudian nanti dikumpulkan dapat uang ini digunakan untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan digunakan untuk ini itu biasanya dirancang dulu oleh komite itu. Sehingga nanti wali murid, ini digunakan untuk ini. Biasanya wali murid tanya, apa enggak ada masukan dari yang lain, misalkan dana-dana itu, ya dijelaskan di situ. Sehingga kalau transparan dijelaskan dengan baik, saya kira wali murid aman ya. Iya, jadi ini skemanya sudah solid Pak. PR besarnya tinggal supaya guru-gurunya nggak menumpuk di kota Pak. Betul. Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik aman Pak. Tapi gimana untuk daerah-daerah 3T-nya Jawa Timur Pak? Di Sumeneb misalnya. Ini kan guru-gurunya juga kurang lah. Ini kan butuh kebijakan juga supaya ada yang mau ke sana. Itu gimana Pak biasanya? Makanya ada pemetaan Mas. Jadi daerah itu kan ada yang punya kewenangan, misalkan di Kabupaten Sumeneb, di sana ada kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten Sumeneb. Itu memetakan guru, misalkan
katakanlah misalkan di Madiun. Di Madiun itu ada 18 kecamatan. 18 kecamatan itu tentu kecamatan ini ada SMA misalkan, ini ada SMP. Kalau SMP SD itu datanya ada di kota, kabupaten kota. Kalau SMA SMK itu datanya di provinsi. Artinya dihitung satu kabupaten itu ada berapa lembaga SMA negeri dan swasta. Gurunya dihitung situ. Yang negeri itu tanggung jawab pemerintah, misalkan diangkat dari pegawai negeri. Yang swasta ini makanya nanti kalau pemerataan itu gurunya kurang, ya bisa misalkan mengangkat guru swasta yang asalnya dari daerah situ. Misalkan kalau yang dari jauh di misalkan apa itu Bawean, ya Bawean itu ya orang Bawean aja gitu. Yang memenuhi ketentuan dia S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajar, diangkat gitu ya. Nanti masalahnya tentu dia juga nuntut udah lama jadi GTT ingin menjadi pegawai negeri, ya suruh daftar saja. Sekarang kan terbuka, pendaftaran bisa online dan sebagainya. Dan transparan, Pak. Iya, dan sekarang itu nggak ada hal-hal yang aneh-aneh, Mas. Kalau artinya kepala dinas melakukan kegiatan tertentu diketahui dan dipahami oleh sekolah-sekolah yang ada di situ, saya kira dia paham juga. Misalkan masalah gaji, biasanya yang sulit itu kalau tenaga honorer itu masalah gaji. Sekolah itu sebab sulit, nah. Ketika lembaga ini punya guru, gurunya sudah pensiun, biasanya nggak boleh ngerekrut GTT biasanya. Nah kalau nggak boleh ngerekrut, yang penting apa pemerintah atau menyediakan sebenarnya juga sulit. Makanya kalau ini misalkan ngangkat GTT, ya GTT itu diberikan misalkan dari komite sekolah dan sebagainya, asalkan dilakukan secara transparan. Dan sekarang sudah ada perda di Jawa Timur yang melindungi itu. Yang penting kejelasan dana itu untuk apa dan dipertanggungjawabkan. Kalau perlu pada akhir tahun anggaran itu sekolah melaporkan pada inspektorat untuk dicek untuk penggunaan dana ini, pemasukannya. Jadi sudah diperiksa oleh inspektorat dan penggunaannya sudah sah, ya sudah. Ya, jadi artinya keterbukaannya ada di situ. Jadi sebenarnya sudah aman, Pak, ya, kalau kebijakan buat guru ini sudah solid. Tinggal ya ayo semuanya, nggak bisa satu-satu, nggak bisa cuma Pak Rasio aja atau kepala dinas pendidikan aja atau siapapun, nggak, ini harus bergerak seiring gitu kan, Pak. Sama generasi muda lulusan baru sarjana pendidikan ini yang ayo jadi guru, cuma itu masih susah, Pak, kayak nggak percaya gitu loh, Pak, mereka itu kalau guru sekarang itu sudah sejahtera kayak. Nah ini kan perlu diyakinkan toh, Pak, perlu diyakinkan dalam artian apa sebenarnya yang kurang, kok mereka masih tidak percaya, Pak Rasio? Hari Guru 2025 loh, Pak, masih banyak yang tidak mau jadi guru. Bisa melihat saya ini basicnya guru, yaitu guru SMP, GTT dibayar hanya 5.000, kemudian 3 bulan sekali dari DPP dana penunjang pendidikan waktu itu. Kemudian saya tekuni saja, kemudian saya menjadi pegawai negeri karena saya S1 sarjana, kemudian diangkat pegawai negeri, golongannya 3A. 3A sudah gajinya agak lumayan itu ya. Membaik, Pak, ya. Dari guru, kemudian saya diangkat kepala sekolah, ada tunjangan kepala sekolah. Jadi selain gaji ada tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian saya dianggap menjadi kepala bidang pembinaan generasi muda, itu sudah eselon 3. Jadi sudah naik lagi. Terus saya di guru. Makanya kalau menganggap guru misalkan gajinya kecil, ya memang kalau gaji itu kan kecil besar itu ukurannya kan nggak ada. Ya, ukurannya di gaji, mohon maaf, hanya misalkan 3 juta, tapi kalau menggunakannya secara efisien efektif ya cukup nggak cukup kan tergantung kembali pada dirinya sendiri. Kemudian saya setelah itu menjadi Kormin, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ya namanya Kepala Dinas mesti ada tunjangan khusus. Karena eselonnya eselon 2A. Apalagi pada saat itu tahun 2001 sampai 2001 2009 saya Kepala Dinas Pendidikan, 2009 sampai 2016 saya Sekda. Jadi merasakan semua, artinya cukup tidak cukup itu tergantung pada dirinya sendiri. Yang penting itu kita bekerja, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menekuni yang penting sehat walafiat. Alhamdulillah ketika saya jadi Sekda pun juga nggak ada yang namanya kurang. Ya kurang nggak kurang itu tergantung dirinya. Kemudian
saya sekarang ini menjabat di legislatif. Makanya pengalaman itulah, bukan berarti guru terus gajinya kurang, nggak diminati, saya kira keliru. Sebenarnya teman-teman kita bisa menjadi guru-guru, belajar seperti saya, jabatan di birokrasi, eksekutif, kemudian sekarang di politik legislatif. Jadi pemerintahnya iya, tapi sekarang saya duduk di legislatif yang mengawasi pemerintahan. Dan tahu mana yang kurang, Pak. Tahu mana yang seluk-beluk dilakukan oleh dinas itu tahu, karena saya dulu berada di situ. Saya kan mantan kepala dinas. Jadi dari benar-benar dari bawah dan sekarang ikut merumuskan kebijakannya, otomatis beres ini semua dari hulu ke hilir. Maturun sangat loh Pak Rasio, ini luar biasa insight-nya. Kamu nggak perlu takut lagi ya, loh. Guru nggak sejahtera, enggak. Kalau sekarang sudah berubah ya Pak ya. Kebijakannya sudah lebih suportif ke teman-teman guru. Maturun sangat Pak Rasio. Terima kasih banyak. Kamu jangan lupa di-share. Karena biar banyak yang tahu kalau guru sekarang sejahtera Pol. Cuman memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Like sama subscribe juga jangan lupa. Karena podcast Suara Rakyat isinya penting semua buat kamu. Founder sama Pak Rasio pamit ya. Sekali lagi matur nuwun Pak Rasio. Terima kasih Pak Founder. Kita pamit dulu ya Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye bye.